Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya baik, mari kita lanjutkan bedah kitab Akhlaqul Banin jilid yang pertama ya. Dulu kita sudah sampai kepada ma makna iqamis sholati ya, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya ya. Baik, mari kita buka kitabnya langsung. Soal malladzi yalzamu, apa yang harus dilakukan qabla sholati, sebelum mengerjakan sholat. Jawab, alladzi yalzamu, yang harus dilakukan qabla sholati, sebelum mengerjakan sholat, adalah an-nadzafatu, bersuci ya, membersihkan diri ya. Dalam hal ini yang dimaksud an-nadzafatu, bersuci, itu adalah bersuci dari hadas asghar dan juga hadas akbar ya. Seperti yang sudah kita ketahui, hadas asghar kita bersuci dengan cara berwudu ya, dan hadas akbar kita bersuci dengan cara mandi besar ya, atau mandi janabat. Lalu kita juga bersuci dari najis-najis ya. Dalam hal ini yang harus suci ya, dari najis-najis adalah fil badani, di dalam badan kita ya, fisaubi, di dalam pakaian kita ya, dan fil makani, dan suci di dalam tempat sholat kita ya. Jadi badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus benar-benar suci dari najis ya. Di samping kita juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya wal wudu'u ya, wudu ya, dan yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan sholat selain harus bersih dari najis ya dan kotoran-kotoran lainnya, yang berikutnya adalah wal wudu'u, wudu ya. Tentu saja sebelum sholat kita harus punya wudhu terlebih dahulu bagi yang berhadas kecil ya. Tapi bagi yang memiliki hadas besar ya tentu saja harus mandi besar dulu ya. Wudhu ini berlaku bagi yang mau mengerjakan sholat dan mempunyai hadas yang kecil, maka baginya harus berwudhu terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya adalah wasatrul aurati, menutup aurat. Ya tentu saja sebelum kita mengerjakan sholat harus dipastikan aurat kita tertutup terlebih dahulu ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan bagi laki-laki, auratnya di dalam sholat adalah di antara lutut dan pusar ya. Jika lutut, di antara lutut dan pusarnya terbuka ketika mengerjakan sholat, maka bisa batal sholatnya ya, kecuali kita menutup langsung tutup seketika itu juga ya, maka masih sah sholatnya ya. Jika kita terbuka auratnya, misalkan tersingkap angin, lalu kita tidak langsung menutup seketika, maka batalah sholat kita ya. Dan aurat perempuan adalah di dalam sholat yaitu seluruh badannya ya, jami'u badaniha, seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan ya. Maka ketika sholat wajah dan kedua telapak tangan wanita boleh terbuka ya.
wastiqbalul qiblati, ya selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat ya. Sebelum sholat pastikan dulu posisi kita, wajah kita, seluruh badan kita sudah menghadap ke arah kiblat ya. Dan untuk menghadap ke arah kiblat sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya ya, ada martabat-martabatnya ya. Nanti suatu saat kita bahas secara rinci ya, karena ini durusul fikih ya, hanya sekilas saja ya yang bisa disampaikan ya. Kalau kita membuka kitab yang lebih luas yaitu di Safinah ataupun di Matan Takrib ya, tentu pembahasannya lebih detail ya, lebih panjang ya. Menghadap kiblat itu ada 4 martabat ya, cuman tidak bisa kita sampaikan sekarang ya, nanti ada pembahasan khusus ya insya Allah ya. Dan yang selanjutnya adalah wadukhulul waktu, masuk waktu ya. Tentu sebelum kita mengerjakan sholat kita harus masuk waktu, sudah harus masuk waktunya ya. Misalkan duhur masuk waktunya pukul 12 siang, lalu kita tidak bisa sholat jam 11 misalkan ya, karena itu belum masuk waktunya ya. Ataupun asar, kita mengerjakan sholat asar pukul 2 siang ya, padahal asar biasanya pukul 3 atau lebih ya. Maka kita tidak sah ya kalau mengerjakan sholat asar di pukul 2. Makanya harus dipastikan masuk waktunya terlebih dahulu. Dan juga untuk masalah waktu ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah masuk waktu secara sebenarnya ya, secara hakikatnya, dan masuk waktu dengan don atau dengan dugaan ya. Dan itu harus ada dua-duanya ya. Dan insya Allah kita bahas nanti di lain kesempatan lebih detail lagi ya. Dan itulah ya beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat ya. Sebenarnya ini adalah syurutus sholat ya, syarat-syarat sahnya sholat ya. Cuman di sini hanya ditulis sepintas ya, tidak detail seperti di kitab takrib ya ataupun kitab-kitab fikih yang lainnya ya. Insya Allah suatu saat kita bahas detail ya. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bishawab. Demikianlah pembahasan durusul fikih jilid yang pertama. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya di lain kesempatan. Saya pamit undur diri ya. Allahumma zidna ilman nafi'an. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat ya setiap harinya kepada kita ya, sebagai bekal untuk hidup di dunia dan bekal untuk di akhirat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.